Ini langsung Pak. Ya, langsung aja. Ya, Silakan. baik. Oh, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati semua saja sahabat-sahabat, teman-teman dari DNA, kemudian dari Paksi, Pak Dodot, Pak Yudi, Bu Rina. Ini saudara baru semua ini baru. Jadi alhamdulillah saya dapat banyak sekali saudara malam hari ini. Alhamdulillah. Malam hari ini saya salut. Ini waktunya libur-libur weekend. Bapak Ibu masih bersedia untuk mencari ilmu, nambah-nambah wawasan. Langsung saja Bapak Ibu, saya masuk ke materi. Pak Yudi, saya share screen saja biar biar ngomongnya tidak ngalor ngidul saya. Kalau ada screen-nya nanti jelas yang kita bahas. Ya, Pak Dodot. Monggo Pak Faiz. Alhamdulillah. Sampun nggih Pak kelihatan? Nggih, ini biar ada sesuatunya yang dibawa pulang. Nanti kalau saya ngomong saja ngalor ngidul enggak jelas yang diomong apa. Bismillah. Ini seperti tema yang di-share. Sedikit nanti saya bicara tentang takdir, kemudian hubungannya dengan karakter. Ini sebenarnya menjelaskannya agak berbelit panjang, tapi semoga malam ini kita dapat sesuatu tentang takdir ini. Jadi langsung saja, bismillah, saya mulai dari sini. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan orang kalau dalam filsafat, dalam tasawuf, tentang apa sih manusia itu? Siapa sih manusia itu? Ini bisa buat sangu Bapak Ibu kalau ada yang tanya manusia itu apa dan siapa. Kalau dalam Islam jawabannya simpel ini, 5 kata ini. Yang pertama, manusia itu makhluk. Dia diciptakan. Maka nanti manusia itu tidak pantas dia sombong, tidak pantas dia merasa besar, tidak pantas dia merasa unggul karena wong adanya dirinya saja itu ada wasilahnya berasal dari Allah, tidak ada dengan sendirinya. Yang pertama manusia itu makhluk. Kemudian yang kedua manusia itu mukarrom. Mukarrom itu dimuliakan oleh Allah. Kalau bahasa filsafat, masterpiece-nya Allah. Jadi yang kedua manusia itu mukarrom. Maka jangan melakukan hal-hal yang membuat turun derajat kita. Kalau ada orang menurunkan derajat kemuliaannya, nanti dia tidak disebut manusia lagi. Kalau Al-Quran kan pakai istilah asfala safilin, itu status kemanusiaannya dipertanyakan karena manusia itu mulia. Kemudian yang ketiga, manusia itu mukallaf, dibebani. Jadi manusia itu punya tugas. Manusia itu hadir di muka bumi, ndak iseng. Ada tugasnya, ada tanggung jawabnya, makanya namanya mukallaf. Jadi kita ini makhluk yang mukarrom dan mukallaf, ada tugas. Maka Bapak Ibu harus sering muhasabah, apa sudah aku jalankan tugas ini. Karena kita ini punya tugas. Kemudian yang keempat, mukhayyar. Nah, satu-satunya makhluk yang tidak paket jadi, itu manusia.
Manusia itu oleh Allah diberi kekuatan milih dan diberi daya untuk milih. Manusia itu dalam dirinya, kalau ikut Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya dan takwanya kita punya daya. Oleh Allah diberi daya itu, silahkan milih. Kita itu mau jahat bisa, mau baik juga bisa. Sama-sama mampu. Mau bohong kita mampu, mau jujur kita mampu. Silahkan dipilih. Mukhayyar. Dan yang kelima, manusia itu majzi. Majzi itu dapat balasan. Kalau baik, ya kita akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau buruk, kita pun akan mendapatkan balasan yang buruk. Ini menurut saya paling dasar, Bapak Ibu, kita hadir di muka bumi ini, status kita adalah makhluk yang mukarrom, yang mukallaf, yang mukhayyar, dan yang kelima yang majzi. Nah, ini pertama paling tidak. Kita akan sering itu sama penceramah-penceramah, sama ustadz-ustadz itu disuruh bermuhasabah tentang apa itu manusia. Ini bisa jadi poin-poinnya. Kemakhlukan kita, kemuliaan kita, tugas-tugas kita, pilihan-pilihan hidup kita, dan perhatian kita pada yaumul hisab, balasan. Ini nanti kunci dalam hidup Bapak Ibu. Monggo jadi perhatian awal. Ini nanti ada hubungannya sama takdir tadi. 5 itu ada aspek ketetapan Allah, ada aspek kekuasaannya manusia. Karena memang oleh Allah diizinkan. 1, 2, 3, 5 itu prerogatifnya Allah. Yang nomor 4 itu yang milik kita. Jadi aspek mukhayyar itu yang milik kita. Oke, hakikat manusia ini. Terus baru kita masuk nanti ke takdir. Hidup kita itu modenya, ini kan iman, rukun iman yang terakhir ini, yaitu qadha dan qadar. Jadi qadha itu ketetapan Allah sejak zaman azali, itulah nanti yang kita sebut sebagai sunnatullah. Kalau qadar itu kita sebutnya qadarullah, kadang orang menyebutnya qudratullah. Kalau qadar ini sepenuhnya keputusan Allah yang kita rasakan, itu namanya qadarullah. Bedanya apa? Nanti kita jelaskan pelan-pelan, biar selama ini kan Bapak Ibu sudah hafal beriman pada qadha dan qadar. Tapi kadang-kadang juga agak kelakep-kelakep kalau ditanya bedanya qadha sama qadar. Kalau qadha itu sunnatullah sejak zaman azali. Jadi sunnatullah misalnya Bapak Ibu kalau hujan-hujan malam-malam seharian tidak pakai baju, secara sunnatullah insya Allah Bapak Ibu akan pilek besok paginya. Itu sunnatullah. Sejak dulu sudah memang begitu, karakternya manusia begitu, karakternya air begitu, ditambah hawa yang dingin, ketemu manusia, lahir flu. Nah, itu sunnatullah. Air kalau ketemu api yang memanaskannya sampai 100 derajat, dia akan mendidih. Nah, itu sunnatullah, ketetapan Allah sejak zaman ajali. Orang yang baik akan menemukan kebaikan, orang yang jahat akan menemukan kecelakaan, itu sunnatullah. Sudah ditetapkan Allah begitu. Jadi ini yang kita pedomani, namanya sunnatullah. Menghadapi sunnatullah kuncinya 2. Ayo sabar dan ikhtiar dengan rumus sunnatullah tadi. Kalau kita jujur, kita akan menemukan keberuntungan. Ayo kita sabar untuk jujur dan berikhtiar untuk jujur, itu sunnatullah. Kalau kita belajar, sering ikut kajian, ilmu kita nambah, kita tambah pinter, itu sunnatullah. Kalau kita hidupnya tertib, tidak terlalu banyak gula, tidak terlalu banyak yang manis-manis, insya Allah kita tidak kena diabetes. Itu sunnatullah. Ini harus kita pahami dengan sabar dan ikhtiar. Jadi ini
kodok, beriman pada kodok, bahwa Allah ketika menciptakan langit, bumi, seisinya termasuk manusia, di situ ada hukum-hukumnya. Itu namanya sunnatullah, sabar dan ikhtiar. Selain itu ada qadar. Orang sering menyebutnya kudratullah atau qadarullah. Kalau ini keputusan prerogatifnya Allah. Kalau sunnatullah tadi bisa dipedomani, bisa kita kaji, kita pelajari, rumusnya paten. Tapi yang qadarullah ini sepenuhnya haknya Allah. Harusnya saya belajar rajin itu nanti jadi pandai, ngerti macam-macam. Harusnya. Tapi ada kalanya Allah tiba-tiba intervensi. Mungkin Allah tidak ridho apa, jalan belajarnya keliru apa-apa. Terus meskipun belajar bolak-balik tidak pinter-pinter. Nah, itu qadarullah. Sunnatullah itu ya contoh paling mudah. Kalau kita loncat dari hotel lantai 30 ke bawah, secara sunnatullah kita pasti tewas. Tapi bisa juga tidak. Kalau ada qadarullah, Allah intervensi tiba-tiba. Maka berhadapan dengan qadarullah senjatanya dua. Doa, kemudian tawakal. Tawakal itu ya semuanya kita pasrahkan kembali pada Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang ngerti segalanya. Allah yang tahu, yang memutuskan. Itu aspek qadarullah. Kita beriman pada qada dan qadar, ini sebenarnya mirip dengan kalimat kita hidup ini harus berikhtiar mengikuti, memedomani sunnatullah, sekaligus berdoa dan bertawakal menghadapi kudratullah. Jadi ini rumus takdir. Kalau ada yang tanya di mana peran Allah, di mana peran manusia. Manusia itu hidupnya memedomani qada, memedomani sunnatullah. Meskipun kita loncat dari lantai 30 tadi bisa juga tidak tewas, tapi yang kita pedomani ya yang tewas. Kenapa? Karena kita kuasanya hanya di level ikhtiar, di level sunnatullah. Meskipun dalam kasus tertentu ada qadarullah, Allah bisa intervensi. Nah ini perannya Allah ada di qadarullah ini. Makanya ada doa. Kita dimohon untuk selalu berdoa agar qadarullah ini isinya yang baik-baik. Karena Allah yang memutuskan. Jadi beriman takdir hidup kita itu ada qada dan qadar sudah dinas oleh Allah secara sunnatullah, tapi bisa sewaktu-waktu diintervensi oleh Allah lewat qadarullah. Harusnya sukses, ternyata kok tidak. Itu qadarullah. Harusnya tadi malam-malam kita kedinginan, kehujanan, sakit. Ternyata tidak. Itu qadarullah. Tapi cara kita memedomani hidup, cara kita memedomani, menjalankan hidup sehari-hari itu jalan ikhtiar. Ikhtiar itu memedomani sunnatullah. Kalau aku rajin, insya Allah nanti sukses. Kalau aku tekun, insya Allah nanti sukses. Qadar juga berarti keseimbangan dalam hidup kita untuk tidak pesimis atau terlalu optimis. Secara sunnatullah mungkin, wah saya itu Pak pekerjaannya biasa-biasa saja, tidak punya apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa, paling hidupku tidak akan sukses. Tidak, masih ada qadarullah. Sunnatullah mungkin tidak nyampe, tapi jangan putus asa. Masih ada qadarullah. Imbangi dengan doa dan mendekat pada Allah. Nah, termasuk yang secara sunnatullah, wah saya itu sudah kaya Pak, saya pinter, gelar saya banyak, mesti aku sukses ini Pak. Enggak juga, jangan merasa sombong begitu. Masih ada qadarullah. Kalau Allah mau, segala kenikmatan itu bisa hancur dalam sekejap. Itu qadarullah. Mungkin Bapak Ibu ingat ceritanya Nabi Ayub itu kan. Nabi Ayub itu paling kaya, paling makmur, paling sukses. Tapi dalam waktu 3 hari semuanya berubah. Hanya 3 hari. Itu qadarullah. Kalau dalam pelajaran dari Nabi Ayub kan itu Nabi Ayub itu
Dari semua kenikmatan yang beliau miliki, dalam 3 hari habis. Hari pertama beliau kena penyakit yang berbau luar biasa sehingga harus diasingkan keluar desa. Hari kedua, beliau ini punya 12 putra. Hari kedua tiba-tiba 12 putranya ini keracunan. Meninggal semua. Hari ketiga ada bencana alam, angin besar yang menghancurkan harta kekayaannya Nabi Ayub. Dalam waktu 3 hari, qadarullah, kekayaan, kebahagiaan, kenikmatan habis. Nah, itu qadarullah. Secara sunatullah kalkulasinya, ya meskipun hancur, enggak lah kalau cuma 3 hari ini masih bisa turunan ketiga, keempat, meskipun enggak 7 turunan. Lah itu sunatullah, tapi qadarullah tidak. Maka jangan membanggakan diri. Meskipun secara sunatullah kalkulasi rasional sudah beres, sudah benar. Masih ada intervensinya Allah, juga jangan putus asa. Sepahit apapun situasi, masih ada qadarullah. Hari ini kan kita merasa banyak sekali ujian, banyak sekali kesulitan. Maka jangan putus asa, masih ada qadarullah. Oke, kita masih punya doa, masih punya tawakal. Meskipun tetap harus mengikuti sunatullah. Kita keluar pakai masker, itu ikhtiar. Pak, saya pakai masker kok masih kena corona. Itu qadar, sudah. Intervensinya Allah. Tapi tidak boleh kita, kalau gitu tidak usah masker lah. Kalau Allah menentukan kena, ya kena. Kita salah strategi, salah posisi. Karena hidup kita pedomannya sunatullah. Kalau pedomannya qadarullah, nanti kita tidak ada ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, padahal Bapak Ibu masih ingat ya, kalau tidak ada ikhtiar, nasib kita tidak akan berubah. Ini kan ayat yang sangat terkenal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ayat ini sering diartikan bahwa manusia merubah nasibnya, tapi sebenarnya bukan. Yang mengubah tetap Allah. Kan yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah. Cuma Allah mengubah atau tidak itu tergantung manusianya. Manusianya mau mengubah atau tidak. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah dirinya. Jadi kunci yang mengubah sebenarnya Allah. Hanya saja Allah mau mengubah, bergerak untuk mengubah kalau kita manusianya mengubah juga diri kita. Jadi maka tidak boleh beralasan semuanya kan sudah keputusannya Allah, berarti saya tidak usah ngapa-ngapain. Tidak. Allah mengubah kita itu kalau kita juga berkehendak mengubah diri, melakukan aktivitas mengubah diri. Itu surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi itu sedikit kalau ada yang bertanya tentang takdir tadi. Di mana memposisikan takdir ini, porsinya Allah apa porsinya manusia? Ya kita sebagai manusia bermain di porsinya manusia tadi yang kita punya kewajiban sabar, ikhtiar, kemudian doa dan tawakal. Jadi itu sedikit Bapak Ibu tentang takdir. Saya lanjutkan ke tema utama kita, hubungannya apa takdir dengan karakter. Jadi tema yang diambil oleh Bapak Ibu itu pernah saya jelaskan, mungkin bisa dicari di ngaji filsafat di YouTube itu pas saya menjelaskan seorang filosof dari Yunani namanya Heraklitos. Heraklitos ini filosof Yunani yang dari abad ke-6 sebelum Masehi, 540 tahun. 540 sebelum Masehi usianya ini. 6 abad sebelum Masehi itu kalau versi kita zaman nabi-nabi ini antara
Nabi Yunus dan Nabi Zakaria hidupnya. Nah, Nabi Yunus itu 820 sebelum Masehi, kalau Nabi Zakaria 91 sebelum Masehi. Jadi ada tokoh namanya Heraklitos. Kalau Bapak Ibu dengar istilah tidak apa segalanya berubah kecuali perubahan itu sendiri, itu Heraklitos. Semuanya berubah kecuali yang tidak berubah apa? Perubahan itu sendiri. Itu Heraklitos. Nah, ini kalimat ini pernah saya jelaskan di YouTube tentang bahwa karakter kita menentukan takdir, menentukan nasib kita di dunia. Maksudnya apa? Nah, ini kalimatnya kalau dalam bahasa Yunani ethos anthropoidaimon. Ethos anthropoidaimon itu karakter seseorang adalah takdirnya. Bapak Ibu akan mengalami apa? Tergantung bagaimana Bapak Ibu membangun diri Bapak Ibu sendiri. Di situ oleh Heraklitos diilustrasikan, donkeys would prefer straw to gold. Kalau kita membangun diri kita seperti seekor keledai, kita hidup dengan gaya keledai, keledai itu kan ya nyari makan saja, tidak mau susah dan seterusnya. Kalau kita itu versi keledai, ya tetap kita akan lebih milih straw to gold. Kita lebih milih jerami daripada emas. Keledai itu ditawari uang 100.000 sama jerami, ya tetap milih jerami. Kenapa? Tipenya tipe keledai. Swine prefer mud to clean water. Kalau kita swine itu babi. Kalau kita modelnya kayak babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Pig wash themselves in mud, bird in dust. Kalau pig itu sama kayak swine, babi. Cuma akar katanya beda. Kalau dalam bahasa Inggris, pig itu akar katanya dalam bahasa Jerman. Kalau swine itu akar katanya dalam bahasa Perancis. Pig wash themselves in mud. Kalau kita babi, ya mandinya di lumpur. Kalau kita burung, mandinya di udara, di debu. Corpse are more worthy to be thrown out. Kalau kita kayak mayat, ya kita lebih layak untuk dibuang, dikubur saja. Nah, ini sebenarnya maksudnya Heraklitos apa? Bapak Ibu, hidup kita itu tergantung seperti apa kita membentuk diri dan segala konsekuensinya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang misalnya bikin hoax, bikin berita bohong. Kita kan heran, kok ada ya orang secara sengaja menyebar berita bohong? Apa dia tidak tahu kalau bohong itu dosa, bohong itu jelek? Dia tahu, pasti dia ngerti. Tapi apa? Memang tipenya dia begitu. Karakternya dia memang begitu. Jadi, maka tetaplah dia bikin hoax dan terpaksa dia harus menanggung hidup sebagai seorang pembohong dengan segala akibat, tanggung jawab, dan resikonya. Itu yang disebut karakter adalah akan jadi takdir kita. Kita semua ngerti kalau marah itu merusak. Tapi bagi orang yang terlanjur membangun karakternya sebagai seorang pemarah, ya nanti secara tidak sadar dia akan terus jatuh ke arah balak-balik marah, sehingga resiko hidupnya dipenuhi oleh tanggung jawab mengatasi kemarahan yang tidak bisa dia kontrol tadi. Sudah terlanjur jadi karakter. Begitu jadi karakter, ya sudah kita disetir oleh itu. Maka ethos anthropoidaimon, karakter kita akan menjadi nasib kita, menjadi takdir kita. Itu katanya Heraklitos begitu. Sehingga kalau ini saya tarik dalam kajian Islam, ini mirip dengan Az-Zalzalah ayat 78. Ini mirip dengan apapun yang engkau lakukan, akan engkau rasakan akibatnya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun,
akan Bapak Ibu temui akibatnya yang baik. Sebaliknya, kejelekan sekecil apapun akan Bapak Ibu rasakan akibatnya yang jelek. Jadi, kalau ditarik-tarik tadi, patah dari Heraklitus tadi sejalan dengan surat Az-Zalzalah. Yang dosa-dosa yang mungkin tidak besar, kecil-kecil terus kita anggap malah kecil saja tidak apa-apa. Kita tidak sadar fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pasti ada akibatnya yang kita tanggung. Silahkan Bapak Ibu muhasabah masing-masing. Hari ini ada kesulitan apa? Coba dicermati. Semua kesulitan itu biasanya karena amal kita sendiri. Yang baik ataukah yang buruk. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jadi apakah sekarang Bapak Ibu bahagia atau susah? Itu insya Allah buahnya amal Bapak Ibu semua. Melihat hasil dari yang dilakukan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Tadi ya, bagaimana karakter itu mempengaruhi nasib. Setiap orang biasanya dia hidup dan bertindak sesuai makomnya. Saya ingat ada cerita Sufi yang terkenal sekali berhubungan dengan Khalifah Harun al-Rasyid zaman dulu. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid ini suatu ketika dinasehati oleh seorang Sufi bahwa wahai Khalifah, manusia itu punya makomnya sendiri-sendiri. Kita susah mengubah kalau makom ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ini ceritanya Harun al-Rasyid tidak terlalu masa sih. Coba ya, saya ingin mengubah makomnya ada orang miskin, saya ingin mengubah orang ini jadi kaya mendadak. Akhirnya kalau dalam cerita itu dipanggillah orang miskin itu ke istana, kemudian oleh Harun al-Rasyid waktu orang ini pulang diberi sangu buah semangka. Yang buah semangka ini di dalamnya ada emasnya. Dibawalah pulang oleh orang miskin. Tapi orang ini waktu pulang bawa semangka lewat pasar, terus dia merasa jauh-jauh ketemu khalifah, ketemu presiden, cuma dikasih semangka. Buat apa? Di desa banyak. Akhirnya, alah daripada berat-berat, aku butuhnya duit, tidak butuh semangka, tak jual sajalah. Dijualah semangka itu ke orang-orang yang di pasar. Nah, dapat seminggu kemudian dibalik, Harun al-Rasyid yang datang menemui orang miskin ini. Bayangannya Harun al-Rasyid, orang ini mesti sudah kaya raya. Karena dalam semangka tadi sudah tak kasih emas banyak sekali. Begitu nyampe di rumahnya, ternyata rumahnya masih tetap jelek, orangnya masih tetap miskin, masih tetap sengsara. Terus Sufi tadi bilang, bukankah sudah aku bilang, setiap orang ada makomnya sendiri-sendiri. Ini yang kadang-kadang kita juga kan protes, kok ada ya orang kayak gitu, kok ada orang melakukan itu, kok ada. Ya memang itulah makomnya. Dan makom itulah takdirnya. Jadi kalau orang oleh Allah sudah dinas dengan kudratullah bahwa dia akan sukses, apapun yang terjadi sudah makomnya dia akan sukses. Nah, itu hikmah dari cerita tadi. Makom itu apa? Ya level, pangkat, derajat yang diraih seseorang. Makom itu kondisi jiwa, kapasitas intelektual, status sosial, dan macam-macam. Jadi ini makom. Setiap orang punya makom. Bapak Ibu hari ini seperti apa, itulah makomnya. Oke, jadi ini pengantar-pengantar sebelum saya masuk ke yang utama, hubungannya takdir sama karakter tadi. Nah, sampai di titik ini paling tidak semoga Bapak Ibu bisa menangkap ternyata ada hubungan antara makom kita, karakter kita dengan nasib kita hari ini.
Paling tidak di level tadi ya, di level sunnatullahnya. Kalau kudratullah kan sudah hak prerogatifnya Allah. Cuma Bapak Ibu, nah ini tambahannya. Makom itu yang kita sebut karakter ini bukan harga mati. Jadi makom itu harus kita ubah ke arah yang lebih baik. Disinilah maksudnya yuhoyiru ma biqaumin itu. Kalau ini gambar tentang tindakan, kebiasaan, kemudian menjadi attitude, perilaku, dan dia mendalam jadi karakter. Ternyata yang karakter tadi, bahwa takdir kita tergantung karakter itu bukan sesuatu yang harga mati. Wah, saya itu memang wataknya pemarah ya Pak. Berarti ya memang begitu, pemarah terus. Enggak. Dia bukan sesuatu yang paten. Kenapa Bapak jadi pemarah, ibu-ibu jadi pemarah? Karena membiasakan diri dengan marah-marah. Kenapa kok orang bisa mudah sekali bikin berita bohong, bikin hoax? Karena memang dia mengulang-ulang perbuatan itu sehingga jadi karakternya. Maka urutannya nanti begini. Dari tindakan, kalau itu diulang-ulang jadi kebiasaan. Karena sudah kebiasaan, dia mendarah daging jadi attitude. Membentuk karakter dirinya. Kalau sudah karakter, tindakannya tidak akan jauh-jauh dari situ. Nah, ini bisa muter terus. Kalau tidak dipotong mata rantainya, kebetulan karakternya jelek, ya muter seperti ini terus jelek. Berarti apa? Potong dari sini, potong dari action Bapak Ibu. Lakukan kebaikan, biar karakter kita berubah jadi baik. Kalau kita lakukan kebaikan, kemudian kita istiqomahkan kebaikan, dia jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia akan jadi attitude. Attitude itu mempengaruhi sikap batin kita. Lama-lama dia jadi karakter. Karakter ini, kalau dalam bahasa agama namanya akhlak. Kalau sudah mendalam dalam diri kita, pada akhirnya berpengaruh pada action. Pengajian semacam ini misalnya, tadi kan katanya Pak Dodot dimulai bulan Ramadan kemarin, tahun ini. Itu kan awalnya kan hanya action. Kemudian kita biasakan dia jadi habit. Mungkin sekarang sudah mulai lanyah jadi attitude. Insya Allah pada saatnya jadi karakter. Jadi karakter itu cirinya adalah biasanya otomatis sudah. Kalau tidak ngaji tidak enak. Biasanya minggu malam pengajian. Enggak, pengajian tidak enak. Berarti sudah karakter. Sudah mendarah daging. Sholat duha misalnya, awalnya action. Kita biasakan sholat duha, dia jadi habit, jadi attitude. Kemudian karakter, masuk ke dalam jadi karakter. Kalau tidak sholat duha, tidak enak sudah. Karena sudah jadi karakter mendarah daging. Oh, ini bisa dikiaskan pada semua yang lain. Jujur. Orang yang membiasakan jujur, nanti kalau sudah jadi karakter, kalau dia bohong tidak enak. Nah, itu karakter. Kok ada orang mudah sekali bohong ya Pak? Itu karakter berarti, sudah mendarah daging. Kalau tidak bohong mungkin malah unik. Biasanya ngapusi misalnya. Itu karakter. Jadi action, habit, attitude, karakter. Fama ya'mal miskola dzarratin tadi, itu kan ada di action. Alah Pak, kecil-kecil aja kok. Ini kecil-kecil, tapi kalau bolak-balik dia jadi attitude. Kalau sudah jadi attitude nanti akan jadi karakter. Kalau sudah karakter yang kecil-kecil tadi akan jadi besar. Karena apa? Dia berulang terus mempengaruhi hidup kita jadi action. Alah Pak, cuma ngomong gini aja. Hanya untuk guyon kok Pak. Oke. Tapi jangan diulang ya. Terus diulang lagi. Maka akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia jadi attitude. Kalau sudah attitude, mendarah daging. Maka hati-hati Bapak Ibu. Takdir kita tergantung karakter, tapi kuncinya karakter itu ternyata ada dalam tindakan kita sendiri. Tidak boleh nanti berarti orang itu kalau melakukan yang jelek, melakukan yang jahat,
alasannya karakter dan karakter itu takdirnya Allah. Enggak. Ternyata karakter itu kita bentuk sendiri. Tadi di depan saya bilang manusia itu mukhayyar, bisa milih. Manusia itu mau jujur bisa, mau jahat juga bisa. Manusia itu mau pendiam bisa, mau ceriwis juga bisa. Tergantung dia membiasakan dirinya dengan apa, dan nanti akan melahirkan karakter apa. Maka tadi kalimatnya dari Heraklitus tadi yang bahwa ternyata karaktermu membentuk takdirmu, tidak bisa diartikan bahwa berarti semuanya takdirnya Allah, berarti termasuk saya jelek juga takdirnya Allah. Enggak. Tapi karakter itu sebenarnya kita sendiri yang bentuk, dan itulah nanti yang akan berpengaruh terhadap hidup kita, takdir hidup kita. Jadi dari action, kemudian jadi habit, jadi attitude, jadi karakter. Tidak boleh alasan takdir untuk membenarkan kesalahan kita, karena kesalahan ternyata dari kita sendiri. Ada cerita satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Oleh Umar bin Khattab, pencuri ini ditangkap, tapi malingnya ini kelihatannya pinter. Dia alasan takdir. Katanya malingnya, wahai Umar bin Khattab, kenapa saya ditangkap dan mau dihukum? Wong saya maling ini kan, saya sukses maling, itu berarti kan Allah meridhoi saya maling. Allah menakdirkan saya jadi maling. Berarti ini takdirnya Allah saya maling ini kan gitu. Malingnya mungkin pernah belajar agama tentang takdir. Dia pakai alasan itu. Oh, sama Umar bin Khattab malah dikuampleng, dipukuli sampai bonyok. Dia tambah marah. Loh kok saya malah dipukuli, sudah dibilang ini takdir dari Allah. Katanya Umar, loh kamu dipukuli sampai bonyok juga takdirnya Allah kok. Buktinya kamu bonyok sekarang. Takdirmu juga itu, berarti Allah mengizinkan kamu itu. Jadi maksudnya wis maling tidak ada alasan perbuatan buruknya takdirnya Allah. Tidak, perbuatan buruk itu dari kita. Perputarannya nanti seperti ini. Kita memang oleh Allah diberi kebebasan memilih. Meskipun Allah punya hak veto, namanya tadi kudratullah. Nah, terakhir ini berarti. Sampai jam berapa Pak Yudi? Saya asik ngomong, lupa lihat jam. Oke, saya lanjutkan. Berapa Pak Yudi? Jam 8.30 ya? Jadi ada tanya jawab mungkin, ya terserah Ustadz. Apakah 8.30 atau 8.25, monggo. Artinya kita memberi kesempatan untuk tanya jawab. Nanti ada tanya jawab. Saya lanjutkan ini saja dulu. Siap. Jadi satu slide lagi. Nah, berarti tadi Bapak Ibu sudah ada action, habit, attitude, karakter. Tindakan akan jadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk sikap, sikap akan jadi karakter. Karakter itu kalau dalam agama namanya akhlak. Jadi kalau akhlak itu berarti dia sudah sangat tertanam dalam diri kita. Dan akhlak menentukan nasib kita. Orang yang akhlaknya rusak, akhlaknya jahat, ya dia pasti akan mengalami takdir yang tidak enak. Sesuai dengan kerusakan, kejahatan yang jadi karakternya. Sesuai makomnya, seperti saya jelaskan tadi. Nah, maka ternyata kunci hidup kita ada pada ikhtiar. Yuhoyiru ma biqaumin tadi, ya ikhtiar ini. Ikhtiar kuncinya apa, Bapak Ibu? Mungkin bisa diperhatikan. Jadi tolong kita muhasabah sebentar terhadap semua ikhtiar yang kita lakukan. Perhatikan untuk setiap yang kita lakukan, yang pertama niatnya. Jadi kalau dalam agama ya selalu dituntunkan agar niat apapun selalu lillahi ta'ala. Karena Allah saja. Hindari pamrih-pamrih yang tidak perlu. Semuanya biarkan, berikan pada Allah saja, tanpa kompromi, tanpa minta pamrih apapun.
redaksinya niat itu kan selalu berakhir lillahi ta'ala. Berarti hanya untuk Allah saja. Niat apapun. Jadi biar jadi ibadah, apapun tindakan kita, mari diniati lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga kaifiat. Selain niat harus ngerti ilmunya, namanya kaifiat. Kaifiat itu teknisnya. Ingin menolong orang misalnya, saya niat Pak ingin bantu orang lillahi ta'ala. Niatnya sudah benar, tapi kaifiatnya juga harus benar. Kalau caranya salah, niatnya nolong orang lillahi ta'ala bisa jadi dosa. Misalnya ngasih tetangganya apalah bantuan uang tapi dilempar ke mukanya misalnya, lu kaifiatnya salah, caranya salah. Atau sambil caci maki, bikin yang diberi sakit hati, niatnya salah. Niatnya benar, kaifiatnya salah. Ingin memberantas kemungkaran tapi caranya dengan menyakiti orang lain, kaifiatnya salah. Niatnya benar, tapi harus ngerti kaifiat, ngerti cara. Mencari rezeki lillahi ta'ala untuk beribadah, niatnya benar, tapi kaifiatnya juga harus benar, harus ngerti caranya. Untuk kaifiat butuh ilmu. Maka Bapak Ibu tidak boleh malas belajar atau berhenti belajar. Tambah ilmu terus, karena kita manusia ini terbatas, banyak kelemahan. Yang mengatasi itu adalah ilmu, termasuk kaifiat tadi. Kalau Imam Ghazali memberi isyarat kalau ada orang melakukan kebaikan tapi kaifiatnya salah, keliru, sehingga niatnya baik malah dapat dosa, itu seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air kencing itu kan niatnya mencuci kan bagus untuk membersihkan, tapi caranya salah. Kok pakai air kencing malah tambah najis, tambah kotor. Maka perbuatan baik harus melalui proses yang baik. Menasehati itu baik, tapi kaifiatnya juga harus cocok. Jangan menasehati malah blunder, yang dinasehati tambah marah, tambah rusak. Mungkin menasehatinya pakai maki-maki, pakai apa, tambah marah, kaifiatnya salah. Ini penting nomor 2. Ikhtiar itu niatnya harus baik, kaifiatnya harus baik. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu posisi batinnya. Seringkali kalau Bapak Ibu belajar tasawuf nanti, batin itu bisa merusak amaliyah lahir. Sholat itu kewajiban, ibadah, pastinya sangat utama, tapi kalau batinnya rusak, misalnya sholat dengan riya, pamer untuk orang lain, sholat untuk ujub, membanggakan diri, itu kan batinnya rusak. Sholatnya juga rusak. Maka yang ketiga akhlak. Puasa, yo pas puasa sih tidak makan, tidak minum, tapi saat dia berpuasa, dia menyakiti orang lain atau dia menggolimi orang lain, itu kan akhlak. Jadi akhlak nomor 3, bereskan batinnya. Kalau kaifiat tadi kan teknis lahiriahnya, sholat yang baik, sedekah yang baik, zakat yang baik. Kalau ini akhlak itu batinnya. Akhlak yang rusak, dimensi lahirnya juga bisa dianggap rusak. Jadi yang ketiga ini, bereskan akhlak karakter tadi. Yang kita lakukan harus didukung dengan akhlak yang karimah. Yang keempat, adab. Kalau adab ini sambungannya akhlak. Kalau akhlak itu batin, adab ini sopan santun, tata krama. Adab lebih ke dunia sosial. Jadi adab itu ya kesepakatan. Misalnya kalau di Indonesia, cara menghormati orang, cium tangan, itu adab. Menghormati orang tua itu akhlak. Tapi mencium tangan itu adab. Mungkin di tempat lain adabnya berbeda.
Di barat itu kalau ngobrol sama orang tua, itu kita harus menatap matanya. Kalau mata kita noleh ke sana kemari, menunduk juga dianggap tidak hormat pada yang lebih tua. Kebalikannya kalau di timur jangan lihat matanya, kalau bisa menunduk. Ini adab, tapi nilai yang dibalik itu dua-duanya sama, menghormati orang tua. Ini adab. Jadi penerjemah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Adab, kita harus paham tata krama sopan santun di sekeliling kita. Pahalanya banyak tapi menyakiti orang lain, ini hubungannya sama adab. Itu bisa merusak pahalanya. Makanya ada hadis itu kan, ketika Kanjeng Nabi tiba-tiba tanya pada para sahabat, ngertikah engkau orang yang rugi? Orang yang rugi, nanti di belakang dijelaskan sendiri oleh Kanjeng Nabi, orang rugi itu bukan yang dagangnya tidak untung atau bisnisnya tidak lancar, tapi orang yang nanti kalau meninggal amalnya banyak. Ikhtiarnya luar biasa, pahalanya besar, tapi semuanya habis karena dia menyakiti orang lain, karena dia tidak menghargai orang lain, mengalirkan darahnya orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata adab juga bisa mempengaruhi. Terus jangan lupa doa. Jadi doa ini kunci juga, karena Bapak Ibu, orang yang tidak mau berdoa ini sebenarnya ciri orang yang merasa dirinya sudah mampu. Takabur. Kalau dalam tasawuf, orang yang seperti ini bahkan disebut orang yang melakukan syirik. Syirik kecil, menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi tetap harus mau berdoa. Jangan ada kalimat-kalimat, ala kayak gini aja, aku sendiri ngatasi deh. Nah, itu menunjukkan merasa bisa, merasa mampu, merasa besar. Padahal tadi jangan lupa, sewaktu-waktu Allah intervensi dengan qadarullah-nya, Bapak Ibu yang merasa bisa, merasa besar, itu bisa selesai saat itu juga. Maka jangan lupa doa. Doa itu mengisyaratkan tetap jangan tinggal Allah. Jangan lupakan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi niat, kaifiat, akhlak, adab, doa, kemudian istiqomah. Istiqomah ini penting Bapak Ibu, karena di antara tantangan berat kita ketika melakukan kebaikan itu istiqomah. Kalau awal sebelum dimulai itu biasanya problemnya adalah syaja'ah. Kalau katanya Imam Ghazali, syaja'ah itu keberanian untuk memulai. Kalau sudah berani mulai, tantangannya biasanya istiqomah. Mungkin Bapak Ibu membiasakan sholat hajat apa sholat duha kalau pagi. Nah, itu biasanya kalau awal-awal dimulai, baru memulai sholat duha, sholat hajat, itu biasanya rasanya masih mantep. Tapi nanti lama-lama ada godaan. Biasanya ya godaan setan, yuwaswisu fi sudurinas. Sholat duha kita, sholat malam kita, itu rasanya kok biasa-biasa saja ya. Atau rasanya kok enggak ngefek ya. Itu godaan untuk kita tidak istiqomah. Jadi kita merasa kehilangan kemantapan. Kita merasa, wah rasanya kok enggak ngefek ya. Saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha. Toh ini juga sunnah kok. Enggak terus-teruskan juga enggak apa-apa. Wong iki sunnah. Nah, ini kita kehilangan keistiqomahan. Godaannya itu. Maka istiqomah penting. Kebaikan itu Allah yang lebih suka apa? Kecil-kecil. Adwa muha wa inkolla. Yang kecil-kecil tapi dawam, istiqomah, mudawamah. Nah, ini penting. Jadi ikhtiar itu, kebaikan itu harus kita istiqomahkan. Jangan kalau pas lagi semangat seperti ini, membara semangat kita untuk mendekat ke Allah, dekat sama Allah. Tapi begitu nanti dilakukan berapa kali, rasanya hilang, kemudian tidak istiqomah. Kita ganti yang lain, kita ganti yang lain. Nah, tidak ada istiqomahnya. Keutamaannya amal dan efeknya tidak kita peroleh.
Jadi mohon perhatikan istiqomahnya. Saya ulang lagi lah, niat, kaifiat, akhlak, adab, doa, istiqomah, yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya, apapun yang kita jumpai dari ikhtiar kita dengan 6 hal di atas, hasilnya kita terima, kita serahkan semuanya pada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ada suksesnya, alhamdulillah, jasa paling besar adalah Allah, maka kita bersyukur. Itu namanya tawakal. Kalau ada gagalnya, diakuilah kelemahan kita dan kembalikan juga pada Allah. Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, mengatur segalanya. Itu namanya tawakal. Terus ikhtiar lagi, mulai lagi, niat lagi, kaifiat yang benar, akhlaknya ditata, adabnya dibereskan, sambil tidak lupa berdoa dan diistiqomahi, terus kemudian hasilnya apapun tawakal. Nah, Putus. Hilang. Ya. itu takdir yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ridho pada Allah dan Allah juga ridho pada kita. Nah, ini alamat kita insya Allah terus sukses dunia dan akhirat. Oke, saya kira itu Pak Yudi dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan hari ini tentang takdir dan ikhtiar serta hubungannya dengan karakter. Monggo kalau mau ada 1-2 yang akan ditanyakan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tanyakan, silakan. Tapi sebelumnya ini, Ustaz, saya pernah sedikit tahu ya tentang ada takdir yang dibagi 2 ya, takdir mu'alaf sama mubram. Jadi kalau yang menyangkut ikhtiar ada campur tangannya manusia bisa mengubah takdir, itu disebut mu'alaf kalau salah. Kemudian kalau mubram itu yang ketetapan Allah yang pasti. Gitu. Mungkin sedikit jelaskan apa itu yang dimaksudkan qada-qadar. Ada beberapa ulama memang yang membagi mubrom dan mu'alaf. Mubrom itu sebenarnya definisi pasnya takdir yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali dan tidak mungkin berubah lagi. Itu mubrom. Misalnya kalau yang saya baca, kalau menurut para ulama yang mubrom itu adalah lahir, mati, rezeki, dan celaka atau sengsara. Jadi kesengsaraan, sakit, apa menang, apa kalah itu. Ini pasti lahir kapan, mati kapan, jodohnya siapa, kemudian kita nanti sengsara apa sukses, nah itu sudah ini mubrom. Sementara yang mu'alaf ini yang di luar itu. Jadi yang di luar 4 ini ada pandangan yang semacam itu. Tapi nanti ada penjelasan lebih jauh, baik mubrom maupun mu'alaf itu sesuatu yang sifatnya rahasia ilahi. Rahasia ilahi itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu. Ranah kita, wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Jadi bukan wilayah hasil. Misalnya, iya sih Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa. Tapi tidak boleh kita diam saja. Tidak pokoknya menunggu nanti kalau jodohnya ketemu dewe, kan tidak bisa begitu. Rezeki juga begitu. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Tapi kan bukan berarti kita diam saja kemudian rezekinya datang sendiri. Allah memang menakdir sudah mati kita kapan. Sudah ada nasnya. Tapi kan tidak boleh kita, Pak kalau belum waktunya mati, ya tidak mati terus jajal loncat dari lantai. Kan tidak bisa begitu. Meskipun meninggal itu takdir yang mubrom. Jadi
biarkanlah yang haknya Allah jadi haknya Allah, yang jadi wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Maka kita usahakan hidup kita di versi yang terbaik sejauh kita mampu. Plus tadi doa. Kenapa harus ada doa? Karena Allah ini tidak cuma punya kodok, tapi punya qadar. Qadar itu mungkin saja, kalau menurut para ulama, qadar itu meskipun yang mubrom, kalau Allah menginginkan yang tadi nasnya adalah apa, bisa diganti apa. Itu gunanya doa. Jadi mubrom pun kalau dari perspektif ikhtiar itu masih mungkin diubah sesuai qadarullah tadi. Karena Allah itu tidak seperti mesin yang harga mati. Kalau sudah A ya A. Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita, maka menyuruh kita berdoa. Sehingga mungkin ada kemungkinan corona ini takdir, memang jelas mubrom kan hari ini kita banyak yang sakit corona, tapi jangan menyerah. Dengan corona, kenapa? Ranah kita bukan ranah menyerah, ranah kita itu ranah ikhtiar. Termasuk ikhtiar plus doa. Jadi itu cara menyikapinya begitu, Pak. Ya, Ustaz. Bagaimana jamaah? Ada yang mau bertanya atau Mas Dodot, Bu Rina ada yang mau ditanggapi? Ya, tadi sebetulnya udah diungkit sedikit mengenai corona ini atau COVID ini, karena secara sains kan, ini mulai dari China, kemudian penyebaran dan sebagainya. Tetapi kan ternyata sampai hari ini tidak ada satupun obat yang ada. Nah, bagaimana menyikapi, apakah ini qadarullah yang harus kita hadapi, ataukah hanya ya memang secara sains bisa dijelaskan, nanti kita dapat obatnya dan sebagainya secara rasional seperti itu. Mungkin mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama, qadarullah ya pasti qadarullah ini. Qadarullah itu ketetapan Allah. Ada unsur kodoknya mungkin juga. Karena bisa dijelaskan secara prediktif kenapa kok virus yang namanya corona ini lahir. Cirinya kodok itu biasanya mudahnya bisa dijelaskan sebab akibatnya. Itu berarti kodok. Tapi yang qadar ini biasanya ya ketahuan bahwa ini qadar itu kalau sudah kejadian. Nah, corona ini secara bisa dijelaskan sebab akibatnya itu ya kodoknya Allah. Bahwa kalau manusia melakukan ini, bisa ini loh. Virus ini mengalami mutasi A, B, C, mungkin karena kelakuannya manusia juga. Itu ada rumus sebab akibatnya. Tapi dari aspek bahwa ini hari ini kita alami, keputusannya Allah terjadi, virus corona, berarti ini juga qadar. Makanya umat Islam itu beriman, rukun Islam nomor 6 itu satu paket. Beriman pada qadar sekaligus qadar. Harus disikapi, apapun yang terjadi harus disikapi. Umat Islam tidak boleh diam saja. Menyikapinya ini nanti yang jadi kunci. Tadi kan manusia itu mukhayyar. Dia harus milih. Disikapi dengan cara yang baik bisa, disikapi dengan cara yang buruk manusia juga bisa. Maka Bapak Ibu tetap harus hati-hati menyikapinya. Jadi yang pertama, tolong perhatikan penyikapan-penyikapan kita dulu sebagai pribadi sebelum orang. Kita ini kan sering menilai orang lain. Orang itu kok begitu ya menyikapi corona, orang itu, pemerintah itu kok begitu. Yang pertama nanti kita sendiri dulu. Karena kita ini bertanggung jawab atas diri kita sendiri dulu. Menyikapi corona, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan. Kalau level kita kan biasanya yang mudah-mudah, pakai masker lah, jaga jarak lah, dan macam-macam. Nah, ikhtiar ini usahakan, kalau dalam Islam itu Bapak Ibu rumusnya sebenarnya satu. Apapun yang kita lakukan, dia mendatangkan ridhonya Allah dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Jadi cara menghitung respon itu ini. Jadi niatnya
yang baik, kaifiat yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, dan seterusnya. Kemudian coba dicek. Dengan melakukan ini, aku rasanya lebih dekat atau lebih jauh dari Allah. Apapun itu yang kita lakukan. Jadi karena apa? Manusia itu kan tugasnya ilaihi roji'un, nanti kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu berarti apapun yang kita lakukan harus mendukung kembalinya kita kepada Allah. Ilaihi roji'un. Membuat kita semakin dekat pada Allah. Misalnya kita mau melakukan A. Dengan saya melakukan ini bisa membuat saya lebih dekat pada Allah apa enggak ya? Atau jangan-jangan malah lebih cinta dunia. Atau jangan-jangan malah merusak, membuat Allah murka padaku. Atau jangan apa, coba dicek. Karena parameternya tindakan kita itu on the right track itu kalau membuat kita rasanya tambah dekat sama Allah. Karena ada hal-hal yang kita lakukan yang rasanya kok tambah jauh ya. Kalau melakukan ini rasanya kok Allahnya tidak ada sama sekali, tidak hadir sama sekali. Itu berarti ada yang keliru dari yang kita lakukan. Usahakan apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita buat, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Insya Allah nanti kalau rumus-rumus ikhtiar ini kita jalankan, hasilnya apalagi diakhiri dengan tawakal akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah itu menurut saya cara menyikapi corona hari ini. Kalau orang nafsir corona itu macam-macam, kontroversi tentang corona macam-macam, perdebatan, pertikaian tentang vaksin, tentang obat, tentang korban yang bertambah macam-macam rame. Monggo kita respon dengan respon yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena itu lebih kondusif untuk diri kita dan lingkungan kita. Entah responnya apa. Misalnya tidak setuju dengan apa, diungkapkan dengan cara yang baik sehingga tidak tambah menjauhkan kita dengan Allah. Atau setuju dengan apa juga diungkapkan dengan baik yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, nanti rumusnya sebenarnya generalnya begitu. Okay. Ya. Ini Ustaz, ini ada Bu Eka Yuni. Saya Pak Yudi, sebentar Pak Yudi. Saya hanya sedikit aja, saya nggak tanya, saya cuma ingin testimoni saja, Pak Faiz, apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai bagaimana kita melakukan action, membiasakan, terus kemudian menjadi karakter. Nah, awalnya pengajian ini adalah dilakukan pada saat pandemi, awal pandemi kemarin itu dari Maret, kemudian bulan puasa, Maret ya kita ya mulai ya. Maret. Ya Maret, pada saat pandemi kita nggak bisa lakukan secara offline gitu, kemudian kita melakukan online. Nah awalnya kita hanya pengen bulan puasa aja tuh Ustadz. Jadi kemudian kita teruskanlah, kayak ada yang kurang gitu. Nah sampai dengan sekarang setiap hari Minggu kalau kita nggak pengajian ada yang kurang gitu. Jadi kita makanya, nah itu saya hanya menegaskan aja apa yang Pak Faiz sampaikan itu juga terjadi pada kita gitu. Nah akan halnya juga karakter itu. Ya. Jadi sudah jadi karakter itu. Tidak apa-apa yang baik-baik. Sebenarnya ini pelajaran untuk banyak kebaikan yang lain, Pak. Monggo dilakukan, dibiasakan. Itu nanti akan, kalau bahasa Indonesianya mendarah daging. Iya. Yeah. Dan ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah gitu sampai. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau belajar teori neurosains yang tentang DNA dan macam-macam itu, kebaikan yang mendarah daging yang jadi karakter ini bisa diwariskan. Jadi mungkin mulai ditularkan ke putra-putri Bapak Ibu yang menjelang nikah, menjelang itu, biasakan kebaikan sebanyak mungkin sampai jadi karakter. Ini nanti diwariskan ke putra-putrinya. Jadi kan mungkin ada yang putra-putrinya disuruh ngaji susah, disuruh anu susah, ada yang mudah, itu sebenarnya ada hubungannya sama ini. Jadi watak dan rumusan, kalau bahasa neurosains itu mengubah struktur DNA-nya. Ya, komposisi DNA itu bisa berubah dengan ketika kita mendarah dagingkan, mengkarakterkan yang macam-macam ini. Bahkan tidak cuma itu. Misalnya yang tadi saya sebut pemarah, periang, kemudian pemurung, itu bisa ternyata kajian terbaru bisa dilacak ke atas. Kalau nenek-neneknya pemurung mudah, sumpek mudah, itu biasanya nanti diwariskan. Ada anaknya pasti yang
murung, susah tersenyum, susah itu. Karena ada pewarisan semacam itu. Makanya kegiatan-kegiatan semacam ini kan baik. Suka ngaji, suka cari ilmu. Oh itu insya Allah nanti bisa berlanjut ke, tidak cuma kita, mungkin anak turun kita besok juga punya kegemaran yang sama. Iya, ya. Baik. Itu struktur DNA itu dirubah itu. Bukan struktur taksi ya. Bisa diubah. Jadi, Saya mau nanya sebentar. Sebenarnya pertanyaannya udah penasaran dari kemarin. Ya, nambah sedikit. Saya ini sering baca buku-buku motivator ya dari luar negeri, dari mana-mana. Dan seperti yang paling terkenal adalah Anthony Robbins ya, Unleash Your Energy gitu kan. Dan mereka kan dari awal tuh dalam buku itu kalau kita melakukan ini kita bisa merencanakan hidup kita dan sebagainya. Dan orang memang banyak yang sukses. Ribuan orang kalau nonton dia atau baca bukunya dan sukses gitu. Nah sementara saya kalau baca buku itu mana mungkin saya bisa merencanakan diri saya sendiri gitu kan. Itu ada ketentuan Allah. Cuman jadi semangat saya nggak seperti orang-orang yang merasa bahwa itu akan terjadi gitu. Nah ini bagaimana menyikapi kita sebagai seorang Islam biar semangatnya tetap seperti itu, tetapi juga ada kadarullah itu. Itu mungkin pertanyaan saya sebelum tadi acara mulai, saya sebenarnya sangat concern sama pertanyaan itu. Yang pertama, apakah hidup ini kita rencanakan sampai detail untuk menuju sukses, menuju yang kita inginkan? Harusnya ya, karena ada sunnatullah. Jadi sunnatullah itu rumusan-rumusan kodok ketetapan dari Allah. Kalau kita optimis kita akan gini, tapi kalau pesimis gini. Untuk ekonomi kita rancang bla 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 bla, ini dirancang tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam Islam jangan diandalkan 100% pasti nanti akan sukses begitu. Jadi selalu saja, misalnya tadi yang motivator tadi, pastilah tidak semuanya 100% yang menjalankan tips dari dia sukses. Pasti ada kemungkinan tidak sukses. Bukan berarti kita terus tidak mau ikut yang seperti itu, tidak mau mengikuti tipsnya. Boleh diikuti, tapi sambil diberi ruang dalam diri kita bahwa ada Allah ini. Ini lebih menguatkan. Karena kadang-kadang kalau kita 100% yakin sukses, kemudian tidak sukses, kita lupa bahwa Allah ada dengan qadarnya, biasanya putus asanya dan sakitnya lebih besar seandainya tidak sukses. Tapi boleh kita rancang kita sukses. Kanjeng Nabi juga merancang. Kalau mau perang, kalau mau diatur gimana. Termasuk melakukan hijrah ke Madinah. Itu kan merancang kesuksesan yang akan datang. Kalau di Mekah terus tidak prospek ini dakwahnya. Orang-orangnya seperti itu semua. Mungkin diawali dari Madinah dulu deh. Itu kan namanya merancang masa depan, tidak masalah. Dengan strategi-strategi sesuaikan dengan kondisinya. Meskipun tidak disandarkan semuanya pada kita yang merancang. Sandaran utamanya tetap Allah. Makanya tidak boleh mengandalkan amal tanpa doa. Amal harus plus doa. Jadi monggo diikuti yang dianggap cocok, motivator yang mana yang membuat semangat, tapi sambil tetap tidak diyakini bahwa kalau seperti ini 100% mesti sukses. Tidak. Allah masih punya qadarnya. Di cara menggunakannya begitu. Ya, ini Ustaz ada 2 yang antri di chat ya. Tanya, ini saya baca dulu dari Bu Eka Yunita. Berarti memang boleh ya kita mohon kepada Allah dan berikhtiar agar kita diberi umur panjang supaya masih punya kesempatan beramal saleh. Oke. Jawabannya saya mengikuti para ulama. Kalau para ulama itu minta umur panjang yang manfaat. Jadi dalam ridhonya Allah. Karena memang sebaik-baik umur itu yang panjang dan manfaat. Jangan minta umur panjang saja. Bahaya nanti kalau umur panjang tapi dalam kemaksiatan, umur panjang yang merusak. Mending tidak umur panjang kalau begitu. Jadi suul. Boleh minta umur panjang tapi dalam ridhonya yang memberi manfaat. Selalu redaksi-redaksi doa selalu begitu dari para ulama.
Jadi biasanya umron tawilan azizan, umron tawilan mubarokan, umron tawilan. Tidak pernah hanya umron tawilan saja. Karena umur panjang itu kalau gandengannya umur panjang yang merusak atau umur panjang yang menyusahkan orang lain, umur ini jadi jalan untuk menuju kemurkaannya Allah. Jadi umur panjang yang jadi jalan menuju keridhaannya Allah. Oke, tidak apa-apa. Sehat juga begitu. Sehat yang membuat kita kuat menjalankan ketaatan. Nah, itu jadi selalu ada embel-embelnya. Jangan-jangan sehat tapi nanti malah menzolimi orang lain karena sudah kuat. Nah, jadi doanya harus lengkap. Ini satu lagi dari Pak Wisnu Wardana. Bagaimana kita menyikapi hasil dari doa kita kepada Allah terhadap pasien corona? Karena kami tenaga medis sudah lelah, jenuh, stres, berharap pasien yang kita rawat dan obati sembuh sehat kembali. Sementara kenyataannya pasien memburuk dan meninggal. Pertanyaan dari Pak Wisnu Wardana. Dia dokter, Pak. Dokter. Pak Wisnu. Pak Dokter Wisnu. Ya, dokter penyakit dalam. Jadi ini pekerjaan yang mulia. Pak Wisnu, rumusnya tetap sama, gitu, Pak. Yang pertama, bahwa wewenang kita, kuasa kita nyampe pada level ikhtiar, level usaha. Hasilnya tidak terletak di tangan kita, bahkan dokter sekalipun. Jadi, maka nawaitunya waktu mengobati ingin menyembuhkan dan mendapat ridhonya Allah, minta izin pada Allah semoga diizinkan menyembuhkan ini. Kalau tidak berarti memang Allah menghendaki yang lain dengan qadarnya. Jadi maka menyikapinya pastinya tidak dengan putus asa, juga kecewa. Kecewa itu berarti tidak mau menerima qadarnya Allah. Hari ini banyak sekali orang kecewa, banyak orang mengeluh, banyak orang tidak puas dengan situasi. Kalau itu sesuatu yang memang sudah jelas-jelas terjadi, tetap tadi rumus terakhirnya tawakal. Pasrahkan semua pada Allah, Allah lebih tahu. Allah itu ilmunya lebih luas daripada kita. Kita misalnya Pak Dokter ngertinya ya tentang pasien ini saja. Tidak lihat relasi luas, seandainya orang ini lebih bagus mana, sembuh apa meninggal, itu kita tidak bisa menjangkau ke sana. Kalau Allah ngerti. Kadang-kadang gambarannya begini, kalau luas dan tidak luas itu. Misalnya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa itu begitu mendekati Nabi Khidir, katanya Khidir, kamu ilmumu tidak nyampe, ilmumu masih levelnya belum nyampe, tidak apa-apa saya mau ikut. Tapi nanti jangan protes ya kalau saya melakukan yang tidak cocok sama persepsimu. Nah, misalnya waktu dibarengi orang naik kapal, diam-diam oleh Khidir, kapalnya dilubangi. Oh, itu pakai logika sebab akibat kita. Ini sama sekali tidak masuk akal. Wong sudah dibarengi, kok malah kapalnya dilubangi. Versinya Nabi Musa, ini salah, ini mengecewakan. Tapi Khidir yang dapat informasi langsung dari Allah ngerti. Kenapa? Dibaca secara lebih luas, justru ini menguntungkan. Karena nanti di depan ada kapalnya penguasa yang merusak dan merampas kapal-kapal yang dianggap masih bagus. Loh, kalau ini Musa tidak ngerti, nggak nyampe kalau tidak dapat informasi langsung dari Allah. Yang dia anggapnya jelek ternyata itu baik karena di depan dia bisa dirampas kapal ini. Kita, ilmu kita itu seperti Nabi Musa, hanya ngerti saat itu dalam situasi itu tentang itu saja, tidak dibaca secara luas. Untuk luasnya ya memang hanya Allah yang tahu, maka rumus terakhir hanya tawakal. Kita pasrahkan semuanya pada Allah. Insya Allah semua keputusannya Allah itu adalah yang terbaik. Karena Allah itu Rahman Rahim. Tidak mungkin Allah memutuskan sesuatu untuk menyusahkan kita, untuk membuat kita sengsara, atau untuk membuat kita susah. Itu tidak ada. Allah itu Rahman Rahim, Maha Sayang.
Hanya saja memang cara baca kita belum cukup kadang-kadang untuk memahami kasih sayangnya Allah. Tapi kita percaya saja pasti Allah ketetapannya selalu yang terbaik, sementara kita ini pembacaan kita terbatas. Disitulah gunanya tawakal. Jadi cara menyikapinya begitu. Ya, mungkin ada Pak Edian Fahmi kalau mau menambahkan, sama mungkin guru saya, Ustadz Darsoyo. Sembuhan sendiri. Ada yang bertanya lagi? Bagaimana? Ustadz mau tanya. Tinggi. Ya, Pak Edian. Pak. Ya, Pak Edian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan adab, Pak Ustadz. Sebagaimana mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut ya terkait adab ini. Percuma saja kita berilmu, tapi kalau tidak ada adab, begitu ya Pak Ustadz, kalau tidak salah menurut para ulama. Itu penjelasannya seperti apa sih Pak Ustadz? Jadi ada akhlak, ada adab. Akhlak itu kualitas batin, kalau adab itu implementasi lahirnya. Misalnya gini penjelasannya, akhlak itu menghormati orang lain. Adab itu ngomong yang halus pada orang lain, tidak maki-maki, tidak itu adab. Jadi adab itu, kalau bahasa di kampus, adab itu etiket, kalau akhlak itu etika. Makanya ada adabul alim wal muta'alim, misalnya ini karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adabnya orang belajar. Jadi adabnya murid dan adabnya guru. Misalnya kalau belajar membaca Fatihah dulu, menghadap kiblat, dimulai hari Rabu dan seterusnya, ini namanya adab teknisnya. Dan di balik adab itu ada akhlak. Jadi kalau akhlak ini kualitas pribadi yang tadi saya sebut karakter. Rajin itu akhlak, kualitas batin. Tapi bangun pagi sebelum subuh lalu jam 3 namanya kualitas, terjemahan dari rajin dan disiplin tadi, ini namanya adab. Oke. Jadi, mungkin jadi tapi dalam implementasinya ini Pak Ustadz. Terus terang kalau di kantor ya kadang-kadang kan banyak kaum milenial ya Pak Ustadz. Anak-anak. Jadi ketika kita tanya jawab, berdiskusi, saya sendiri ngerasa sepertinya tidak beradab gitu loh. Walaupun mereka bahasanya sangat tinggi, sophisticated lah. Saya juga paham lah apa yang dia maksud. Tapi karena disampaikan secara lugas, mungkin terlampau lugas ya. Justru kita yang senior ini dianggap kolot gitu loh. Ini kan eranya milenial. Ini kan eranya milenial. Ini kan anak-anak muda boleh-boleh saja menyampaikan. Jadi padahal sebenarnya kalau mereka dengan bahasa yang bagus itu justru bagus ya. Mungkin ini jadi agak sedikit dilematis juga menghadapi mereka. Kadang-kadang kita akan terpancing tidak beradab juga dalam tanda petik ya, menghajar kalimat statement mereka ya loh. Nah ini mungkin yang dilema di lapangan seperti itu Pak Ustadz. Jadi kita ingin memahamkan bahwa Anda percuma lo berilmu tinggi kalau nggak ada beradab, kalau Anda belajar agama gitu. Tapi ingin menyampaikannya sulit ya. Itu PR kita semua. Saya juga sering mahasiswa hari ini itu kalau WA ya kayak merentah dosen nih. Kalau dulu ketemu harus nunggu, sekarang itu dia cuma WA. Pak, besok saya tunggu di kampus jam 9 misalnya. Gitu ya. Dosennya diperintah. Itu tanggung jawab itu. Kalau zaman saya dulu ada namanya pendidikan budi pekerti. Saya tidak tahu sekarang pelajaran itu apa ada di sekolah-sekolah ya. Termasuk dulu ada pendidikan moral Pancasila misalnya. Itu sebenarnya bisa masuk di situ-situ. Kalau zaman saya ada namanya pelajaran kurikulum kita hari ini agak pragmatis, agak
Iya, akhlak, moral, budi pekerti. Zaman saya ada apa zaman SMP itu sama gurunya latihan berdiskusi tapi ada adab-adabnya. Materi-materi ini sebenarnya yang hari ini banyak berkurang karena memang anak-anak milenial hari ini kan asupannya itu yang dari medsos, yang dari internet itu kan tidak terlalu care sama adab. Iya, jadi yang masuk ke kepala mereka itu mungkin bisa dimulai lah paling tidak mungkin yang bapak ibu yang bukan dosen ya putra putrinya. Iya. Atau yang dalam kuasanya, kalau dalam Islam kan yang dalam kuasa kita bisa kita ubah. Kalau dengan tangan berarti dengan kuasa, misalnya mahasiswa kita, atau murid kita itu bisa dengan tangan. Dengan tangan itu dengan aturan. Kalau kamu tidak beradab ya tidak saya layani. Kalau kamu tidak beradab nilainya nggak saya keluarkan. Itu pakai kuasa, namanya pakai tangan. Kalau pakai kuasa tidak bisa, kalau ada kesempatan paling tidak ya dengan mulut. Kita nasihati, kita bikin postingan-postingan tentang adab dan lain sebagainya. Kalau sama sekali tidak terjangkau oleh kita, ya satu-satunya memang pakai hati. Jadi sementara kita deklarasi bahwa ini ada masalah. Jadi hari ini ada problem ini. Nanti pelan-pelan kita cari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini apa. Ya mungkin setelah ini mungkin bisa Bapak, Ibu, temanya yang akan datang membahas tentang adab misalnya. Bagaimana menyelaraskan antara kemajuan hari ini dengan akhlak atau adab misalnya. Itu mungkin bisa nanti jadi inspirasi. Mungkin dari ustadz atau narasumber yang kapasitasnya di situ tentang adab dan akhlak. Ya, khususnya untuk putra-putri kita. Diganti aja nanti revolusi mental jadi revolusi akhlak ya. Revolusi akhlak lebih penting. Kalau akhlak itu lebih mendalam karena dia stabil di dalam. Jadi tidak sekedar baik yang temporer, yang insidental, tapi yang sudah spontan. Kalau bahasanya Imam Ghazali, akhlak itu kelihatan justru dari spontanitasnya. Karena memang sudah sangat tertanam tadi jadi karakter. Oke, wah itu PR besar sebenarnya kita semua hari ini karena khasanah-khasanah semacam ini kan mulai dilupakan. Ya. Ustaz, ini masih ada 2 lagi ya. Masih bisa ya. Nah, di borongan ini ada 1 yang mungkin sebenarnya nggak ada berkaitan dengan topik kita, tapi insya Allah bisa membantu menjawab. Dari Bu Tuti Wahyuni yang di Tanjung Pinang, Kepri. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Mana yang harus didahulukan, membantu orang tua yang sedang sakit atau membayar hutang? Ini 1. Yang kedua, mana yang harus didahulukan, membantu orang tua yang hampir roboh atau membayar hutang? 2. 3. Mana yang harus didahulukan, membantu keluarga yang kelaparan atau membayar hutang? Terus 4, mana yang harus didahulukan, membantu memberi hutang kepada orang yang sangat terdesak membutuhkan atau membayar hutang sendiri dahulu? Ini menyangkut masalah hutang, Ustaz. Ya. Lagi banyak hutang rupanya ya. Pertanyaan tentang hutang. Ya, mohon dibantu jawab. Yang nomor 1, membayar hutang itu wajib Bapak Ibu kalau memang sudah ada. Jadi tidak utama kalau uangnya ada, misalnya kita utang uang, sedekah kan baik, nanti aja membayar hutangnya. Seandainya nanti ternyata kita tidak bisa bayar hutang ini karena mendahulukan ini, ya dosa. Karena yang wajib ini nomor 1 tetap bayar hutangnya. Bahkan hutang akan menghalangi kita besok kalau kita menghadap Allah dengan tanggungan hutang. Kecuali memang tidak mampu bayar. Jadi kalau ada fase kita mampu bayar, monggo didahulukan. Tadi ada yang membantu orang tua, yuk membantu orang tua dalam hal apa dulu? Dalam hal apa dulu? Ini harus jelas. Kalau sekedar membantu meringankan beban yang tidak primer, tidak sangat urgent, kalau saya hutangnya dulu didahulukan. Karena hutang ini penting.
Kecuali Bapak Ibu bisa memastikan saya tidak membayar dulu. Karena pasti utang ini nanti akan lunas. Karena ada sudah yang jaga nih bayar utang ini. Sementara saya pakai ini dulu. Kalau semacam itu bisa. Dan memang nanti lunas beneran. Yang tidak boleh itu tidak jelas. Besok bisa bayar utang apa enggak. Pas ini punya malah tidak dibayarkan utang. Nah ini bahaya kalau usia kita ternyata tidak nyampe ke sana. Itu nanti jadi tanggungan berat. Lah kalau memang tidak sanggup bayar ya tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh kita niat tidak bayar utang. Ini bahaya. Jadi tetap niat bayar meskipun yang memang belum bisa lunas ya tidak apa-apa. Diusahakan. Bahkan kalau tidak bisa sama sekali itu bisa jadi tanggungannya umat Islam. Karena orang utang itu masuk salah satu asnafnya zakat. Jadi di antara 8 kelompok yang bisa dapat zakat itu kan salah satunya orang yang berhutang. Karena memang Islam ini kan ngerti sekali situasi, apalagi situasi orang berhutang ini nanti bisa memberatkan langkahnya ke depan. Khususnya waktu nanti di akhirat, waktu menghadap oleh Allah. Jadi perhatikan yang pertama bayar hutangnya dulu. Karena bayar hutang ini sifatnya wajib. Kecuali ada yang lebih wajib lagi yang lain. Tapi kalau yang sunnah-sunnah seperti sodako, bantu apa, dan seterusnya, ya sifatnya memang sunnah. Yang wajib lebih didahulukan harusnya. Itu menurut saya. Tapi lagi-lagi situasinya, seperti membantu orang tua tadi, situasi yang apa dulu. Misalnya situasi yang menyangkut hidup mati, misalnya, ya mungkin hutangnya dipending dulu. Anggap saja itu hutang lagi sudah. Jadi karena memang ada yang darurat. Kalau dalam Islam itu kan yang dijaga yang nomor 1 kan nafas, terus 5 itu kan nafas, kemudian harta, kemudian dan seterusnya. Itu namanya maqasid syariah 5 itu. Kalau darurat ada di 5 ini ya bisa didahulukan. Tapi kalau tidak ya tetap hutang didahulukan. Yeah. Ya, ini satu lagi mungkin terakhir ya, kami sudah sampai jam 9. Ini dari Bu Eka Yunita lagi. Menyambung pertanyaan Bu Rina, saya alhamdulillah diberi Allah kesempatan ikut pelatihannya Anthony Robbins di Singapura. Apa yang disampaikan itu dikatakannya sebagai afirmasi atau dalam istilah psikologi self-fulfilling prophecy. Dalam hal itu saya ingat firman Allah, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan dan aku adalah sebagaimana prasangka hamba. Maka kita membuat target dalam hidup kita, kemudian berusaha bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah target dan akan tercapai. Apakah pandangan saya ini benar? Wassalamualaikum. Jadi memang kombinasi dalam hidup kita, kombinasi ideal ikhtiar itu ikhtiar plus doa. Jadi tidak disandarkan sepenuhnya pada diri kita, tapi semuanya dipasrahkan pada Allah. Kemudian, apakah berdoa ini nanti pasti dikabulkan dan seterusnya? Ya, doa itu pasti dikabulkan, Bapak Ibu. Hanya saja tidak selalu pengabulannya sama persis seperti yang kita minta. Allah lebih tahu, seperti saya bilang tadi. Situasi yang cocok untuk kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua tadi yang tentang dalil, aku seperti anggapan hambaku, ana inda dzanni abdi. Ini sering mempengaruhi doa. Dzon pada Allah. Jadi banyak orang yang berdoa itu setengah hati. Maka kabulnya juga setengah. Bapak Ibu kan sering berdoa, ya Allah semoga tahun ini aku bisa dapat Lamborghini lah. Terus kita sendiri kan, apa ya mungkin aku dapat Lamborghini, wong ya gajiku sekian. Loh kita sendiri aja ndak yakin berdoa apa ya Allah bisa mengabulkan doa kita. Itu anak indah dzanni abdi. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang ndak yakin, kita sendiri yang setengah yakin terhadap yang kita minta. Kalau kita setengah ya Allah datangnya setengah. Anak indah dzanni abdi. Kalau kita yakinnya hanya 1/4, ya Allah datangnya 1/4. Dan ini nggak bisa dibohongi. Kadang-kadang kita sendiri ragu-ragu. Ya Allah, semoga tahun ini kita nggak berani kan minta jadi menteri misalnya kan. Wah, nggak mungkin Pak jadi menteri. Loh, ya berarti ya kalau kita doa jadi menteri ya nggak yakin, ya nggak mungkin kabul.
Bayangkan para ulama zaman dulu itu menangnya di yakin ini. Karena yakin, terus sukses. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar misalnya para kiai di desa-desa itu orang sakit apa hanya dikasih air sambil didoakan. Oh itu yang mendoakan yakin, yang didoakan yakin. Maka Allah datang sepenuh keyakinan itu dan sembuh. Kadang sakit apa cuma minum air sembuh. Sama-sama dibacakan Fatihah misalnya. Kalau kita yang baca, kok enggak sembuh, kenapa? Wong kita sendiri juga enggak yakin. Kita mungkin sambil baca Fatihah, yakin enggak ya? Ampun enggak ya Fatihahku ya? Bapak ibunya juga enggak yakin. Yang diobati juga enggak yakin, ya enggak sembuh. Itu kekuatan anak indah bani abdi tadi. Kalau beliau-beliau, para ulama, para kiai, mantap pasti 100%. Bapak ibu yang di desa juga percaya 100% pada Pak Yai. Akhirnya ya nyambung sudah. Nah, maka kombinasi yang ideal itu ikhtiarnya maksimal, yakinnya pada Allah 100% melalui doa. Oh, itu sudah sip, itu sudah kombinasi yang luar biasa. Bahwa yang terjadi kok tidak persis seperti yang kita inginkan, yakinlah juga bahwa itu Allah lebih tahu. Kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik, meskipun kita tidak sadar dan tidak sama persis dengan keinginan kita. Sama seperti tadi kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa tadi. Jadi Nabi Musa tidak tahu bahwa itu sebenarnya diberi yang lebih baik. Rasanya kok jelek malah. Tidak, justru itu yang lebih baik, hanya belum tahu saja. Maka rumus hidup menurut saya nanti kuncinya di situ. Ikhtiarlah semaksimal mungkin, kemudian yakinlah pada Allah hasilnya, dan tambahkan dengan doa. Insya Allah rencana-rencana baik kita dalam hidup akan kabul, bahkan lebih baik dari yang kita minta. Itu kalau dalam agama bahkan lebih baik ini namanya barokah. Jadi tidak sekedar 1 tambah 1 2, tapi bisa jadi 1 tambah 1 10. Itu namanya barokah dari Allah. Karena ridhonya Allah pada kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Iya. Ya. Jazakallah khair Ustaz.